Selamat malam. Balik lagi di Ngulek. Ngulik bareng Abex. Kali ini gue akan cerita sesuatu yang berbeda atas permintaan warganet yang tersayang. Ngulek edisi spesial cerita horor di gunung. Tapi sebelum itu, biarkan gue menyalakan lightingnya. Silong anjing, syuting kayak gini. Ngulek lagi yuk, balik lagi di Ngulek. Ngulik bareng Abex. Ada cerita spesial apa hari ini? Episode kali ini agak berbeda. Sebenarnya hampir gue gak pernah mau ngebahas. Selain jarang mengalami, tapi pernah sih. Cuman kayaknya hampir itu kejadian udah lama banget sih. Langsung aja, ini permintaan dari warganet yang tersayang. Ngulek kali ini akan ngebahas sesuatu yang berbeda. Nah, ini banyak banget jadi request yang gue baca dari question box di Instagram @anak_bebek. Nah, jadi seperti biasa kita bakalan pilih 3 cerita atau tips yang sudah ditulis di question box-nya Instagram anak_bebek. Nah, dari situ gue akan pilih nih salah satunya bakalan dapat hadiah dan 3-tiganya akan kita tayangkan kalau memang ceritanya menarik. Seperti episode kali ini banyak banget yang minta. Dari bumpernya udah tahu dong kira-kira gue bakalan cerita apa. Cerita horor di gunung. Ini lihatnya dari bahasa _tubuh_. Anjir, nama akun Instagramnya aja udah horor. Cerita pengalaman mistis di gunung. Udah paling pas ya. Ada lagi dari Titik Jenuh. Cerita mistis yang pernah dialamin. Kemudian ada lagi dari Wirifza. Susah banget namanya. Cerita horor yang pernah dialamin Kak Abex. Penasaran deh katanya begitu. Kemudian dari Susi LWT. Cerita kejadian yang paling horor. Cerita kejadian yang paling horor sih kalau mendaki ketemu mantan. Enggak, itu bercanda. Cerita atau kejadian di gunung yang paling horor atau mistis. Ini seumur-umur gue naik gunung tuh dari tahun 94. 29 tahun gue pertama kali naik gunung. Sampai detik ini gue tuh jarang banget ngalamin cerita horor. Buat gue cerita horor itu kalau kalau tiba-tiba ditinggal pas lagi sayang-sayangnya itu cerita horor banget sih, gila loh. Terus di ghosting pas lagi udah naruh harapan itu parah banget sih, horor banget. Terus cerita horor lagi ngetrip duit habis itu horor juga. Tapi gue pernah ngalamin. Oke, langsung serius. Backsound-nya diganti dong. Tapi gue pernah ngalamin cerita horor. Yang pertama, klasifikasinya horor yang biasa aja. Mungkin banyak banget yang udah ngalamin. Pertama kali gue ngalamin cerita horor itu di tahun 2001. Pertama kali gue ke Semeru. Waktu itu ke Semeru belum ada jalur. Maksudnya kita masih boleh lewat jalur ayek-ayek. Jadi masih ada 2 pintu, kita lewat jalur ayek-ayek dan memang jalur tersebut banyak dilalui oleh warga lokal yang mau ngerumput. Kok kayak kambing, kayak sapi. Maksudnya mau memanen rumput atau mencari kayu di hutan. Sebelum mendaki, gua mampir ke rumahnya Pak Tumari. Iya, betul Pak Tumari. Salah satu sepuh yang sekarang sudah meninggal, itu memang sangat dihormati. Jadi kalau kita mau mendaki wajib ke situ terus dikasihlah wejangan-wejangan. Wejangan yang paling gue inget karena saat itu naik sudah sore. Dulu jadi kalau zaman dulu tuh naik ke Semeru lu nggak bisa naik jeep itu sampai ke Ranupane. Lu akan berhenti di desa terakhir terus lu jalan kaki ke Ranupane. Jadi cerita di 5 cm itu ya bener, lu mesti berhenti terus trekking dulu, jalan dulu sampai ke desa terakhir, yaitu desa Ranupane.
Nah dari situ gue ketemu sama Pak Tumari, kemudian kita nyampainya udah sore. Dikasih tahu bahwa lewat aik-aik aja. Nah dipesenin lah nanti kalau lewat sana atau sepanjang pendakian kalau mendengarkan suara gamelan, diem aja ya, jangan ngomong-ngomong. Saat itu kan gue anaknya polos dan rajin menabung ya, serta berbakti pada orang tua. Jadi emang polos banget. Bener aja start trekking, tiba-tiba di jalur itu gue ngedenger suara gamelan yang syahdu banget. Padahal posisinya gue bilang gue udah jauh dari desa. Saat itu kita mau masuk pintu Ranukumbolo, tapi kalau nggak salah masih pos 3, sebelum pos 4. Pokoknya di tengah hutan, kemudian gue denger sayup-sayup suara gamelan tersebut. Seketika mulut ini nyeplos dong. Ada yang denger nggak suara? Tiba-tiba temen gue langsung, kakak senior gue langsung nutup mulut gue. Tetap jalan. Karena kita dipesenin untuk keep going. Tetap aja jalan walaupun lo denger suara apapun, jangan berhenti. Kemudian maghrib menyambut, kabut mulai menyelimuti. Saat itu kita tiba di Ranukumbolo, sudah hampir gelap. Sudah gelap lah. Setelah maghrib kalau nggak salah. Everything was fine. Saat itu tidak banyak tenda di Ranukumbolo. Dan malam itu cerah banget. Tapi ada satu kejadian yang aneh lagi. Jadi kita tuh nongkrong di Ranukumbolo sambil ngeliat bintang. Saat itu sky bright, bener-bener kita ngeliat ribuan bintang. Dan karena ada bulan juga, tertuju dong. Di Ranukumbolo, pas di tengah di cahaya bulan, ada bebek, what you call it, it's pelikan? No, itu bukan angsa tapi bebek. Gue lupa nama ininya apa, tapi dia sejenis bebek. Itu jalan di cahaya tersebut, di cahaya bulan di Ranukumbolo. Saat itu kita ngeliat, wow, amazing. Kayak, what? Lu tengah malam ngeliat bebek jalan cuy. Cek. Berenang. Bukan jalan, kalau jalan kayak Tuhan Yesus nggak sih di atas air gitu. Bukan. Tapi ya lu tahu dong, bebek itu lagi ngapung di atas air gitu. Ngeliatin di remang-remang cahaya bulan. Dan itu jelas semua dari teman-teman gue, itu kita ngeliat. How come? Tapi ajaibnya besok pagi kita cari dong makhluk tersebut, tidak ada. Tidak ada. Zero. Selanjutnya pendakian dilanjutkan, tapi kita mulai ngerasain sesuatu yang something weird. Dan ya gue ngalamin kejadian kayak di Cemoro Kandang gitu. Kemudian, but it's fine, gue gak ngeliat sesuatu apapun. Tapi yang gue rasain satu hal. Saat gue summit itu gue berasa banget ditarik pada saat turun. Karena waktu itu ada evakuasi dan sudah lewat dari jam 9. Kalau dulu benar-benar nggak boleh tuh naik Semeru di atas jam 8, jam 9. Jadi benar-benar sebelum gas sulfur itu naik, sama kayak kematiannya Sohokgi kan. Jadi benar-benar kita disuruh turun sama rangernya. Tapi pada saat turun, itu gue ngerasa ada satu suara yang memanggil gue untuk menuju ke jurang di Blank 75. Dan gue ngeliat di situ ada padang bunga yang sangat indah. Kata mereka gue mulai halusinasi. By that time, ya gue diselamatin sama temen gue dibawa ke jalur yang benar. Dan memang gue ngerasain banget itu, menurut gue jalur yang mistis, ngelewatin jembatan. Dulu kita bilangnya jembatan neraka atau Sirotol Mustaqim. Kemudian di situ ada banyak memorial stupanya dari pendaki-pendaki yang sudah wafat di Semeru. So, for me itu satu kejadian mistis yang ya we don't know how could be happen at the time. Padahal semuanya kita jalanin prosedur atau ya I don't know. Dan yang horor lagi sih menurut gua, waktu gua pelatihan di tahun 2000. Waktu itu kita mau ke Pangrango tapi via Geger Bentang, gue masuk dari Pasir Sumbul, TVRI. Gue inget banget kita mau latihan navigasi darat. Jalur tersebut jarang banget dilalui pendaki karena memang jalur itu jalur untuk warga mencari kayu, berburu.
hampir jarang banget karena memang waktu itu mau latihan, jadi kita udah siapin peta segala macam, kita tembak lah via pasir sumbul. Gue melakukan kesalahan saat itu karena actually gue nggak dapet izin dari nyokap gue, cuman bokap gue ngizinin. Dan bokap gue tuh pas mau berangkat, nyokap bokap gue agak cekcok, bokap gue bilang udah kamu berangkat aja, nanti mamamu papa yang ngurus, katanya kayak gitu. Hati itu tuh kayak nggak tenang, gue tuh berasa kayak bersalah karena menurut gue nyokap nggak ngizinin gue walaupun udah di tackle nih sama bokap gue. Sampai akhirnya nyampe di sana, menurut teman-teman gue saat itu gue tuh kelihatan nggak fokus banget. Mulailah setelah kita melakukan mapping, buka peta, kita mulai nembak, ngitung segala macam, buka kompas, start tracking. Setelah itu di pinggir jalan tuh gue inget gue sempet berhenti, gue diem, tapi gue nggak berani ngomong sama yang lain. Jadi jalurnya itu dia pinggiran kayak cuma muat 1-2 orang, kanannya itu jurang. Ini sampai sekarang gue masih inget ya. Gue lihat di bawah itu banyak banget pendaki berlumuran darah bawa kereta. I said, oh shit, gue di mana ini? Temen-temen gue kok pada nggak ngeliat, pada nggak komen apapun. Tapi gue berusaha jalan, gue coba liatin, dan gue ngerasa tuh mereka kayak fine-fine aja, tapi gue lihat mereka tuh berlumuran darah. Anjir, itu gue mulai nggak fokus. Sepanjang jalan gue berapa kali jatuh, mulai nggak fokus sampai gue diingetin sama kakak pelatih gue. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, gue nggak berani bilang. Gila, gue lihat itu jalan sepanjang jalan. Gue berusaha bilang nggak, ini halusinasi, nggak, ini bohong. But at the end, gue mulai minta istirahat, gue mulai nggak fokus lah. Hujan turun, pikiran makin gak fokus karena ternyata dari jalur yang kita tembak itu lumayan melenceng jauh. Tapi so far kita masih di jalur orang berburu. Cuma medannya makin lama makin sempit, kanan itu udah jurang. Menjelang maghrib ada satu kejadian yang gak menyenangkan. And you know what? Saat gue jalan di tengah pikiran yang udah kosong, gue cuma berharap bahwa itu halusinasi. Hujan deras dan bam, gue berhenti, gue teriak-teriak, gue nangis. Gue langsung teriak-teriak, itu tolong ada orang digantung di pohon. Gue ngeliat sosok besar digantung di pohon itu lagi begini pakai ponco. Gue nangis, gue teriak, anjir gue merinding. Itu gue masih inget posisinya begini, ini ponconya ditutup seperti ini. Itu gue nangis, gue teriak-teriak, dan yang terjadi adalah gue jatuh ke jurang, nyangkut di pohon. Saat itu gila, gue gak bakalan lupain. Karena cuma gue yang lihat, dan gue lihat di depan mata gue jelas persis itu bahwa orang itu tergantung, dan gue teriak-teriak minta tolongin orang. Terakhir gue pingsan, gue dalam kondisi udah basah segala macam, gue sadar-sadar entah berapa jam kemudian. Ini mungkin Kak Jawir, kalau teman-teman gue yang masih ada nih ya, yang mendaki bareng gue ada Mas Imam, Kak Jawir pelatih gue, ada Kak Lawin pelatih gue, Kak Ocha, Ii, Dian, Vilo, dan itu kejadian yang gak akan gue lupain. Itu menjelang ulang tahun gue, dan gue ngeliat sosok itu. Itu for the very first time in my life gue ngeliat hal seperti itu. Seumur-umur gue hampir gak pernah gitu ya, kalau mudah-mudahan itu cuma halusinasi gue. But I saw it sampai gue jatuh. Ya udah, gue nggak sadarin diri, gue dibangunin, kita akhirnya ngecamp mendadak, kita bikin emergency bivak darurat di jalur, cari jalur yang lumayan besar. Dan mereka tanya kenapa, karena menurut mereka tuh gue sepanjang jalur tuh udah ngaco, ngomongnya udah nggak jelas. Kenapa sayang? Ini mau dipangku sama ibu lagi cerita setan, kamu jangan jadi setan ya, kamu jangan jadi anak setan. Gue ngerasain banget, mereka ngerasain banget bahwa vibes gue itu udah gak enak. Nah dari situ akhirnya gue cerita, iya bahwa awal pendakian gue udah gak tenang karena gue gak diizinin sama nyokap gue. Jadi gue ke-stimulate perasaan yang kurang tenang gitu saat mendaki. Which is itu tidak baik. Itu tidak baik. Jadi kalau lo mau mendaki, make sure perasaan lo memang tenang, menyenangkan. Jangan sampai pikiran lo itu kosong sehingga bisa dirasuki
sama pikiran-pikiran negatif ataupun halusinasi. Nah itu gue belajar banyak dari situ. So ya itu kejadian paling horor di gunung dan itu hadiah ulang tahun terindah gue. Karena akhirnya kita berhenti pendakian dan memutuskan untuk balik karena kita diterjang badai 2 hari. Dan kondisinya udah gak memungkinkan karena gue udah lost sama sekali dan gue udah gak mau jalan. Menurut gue itu satu hal yang menakutkan. Gue ngeliat orang itu dan gue masih inget persis seperti apa wajahnya, pucet kayak gimana. Sampai detik ini gue gak pernah ngalamin apapun hal mistis ya. I mean ya udahlah ya, amit-amit gitu ya. Ya pernah kejadian kayak Billy bikin foto-foto, ambil foto timelapse di pura di Gunung Agung, via Pura Pasar Agung. Itu Billy lupa permisi. Kemudian hal mistisnya ya kejadian. Sepanjang jalan Billy tidak bisa jalan, itu yang namanya menurut dia ditunggangi sosok besar. Yang gue ngeliat Billy beler banget, ngomong gak konsen segala macam. Tapi gue gak ngalamin, cuman yang gue ngalamin adalah bahwa semua foto selama pendakian di Gunung Agung itu hilang. Padahal kita udah double backup. Dan itu dari kamera Billy, di mana Billy waktu itu foto bintang dari pura. Sampai sekarang foto itu gak pernah ada. Jadi sampai sekarang gue gak pernah punya foto dokumentasi di Gunung Agung kecuali yang dari handphone sama dari kamera pribadi gue. Tapi yang dari tempat Billy itu gak ada. Nah dari hal-hal seperti itu mengajarkan bahwa memang ada baiknya ke tempat baru dimanapun itu kita harus minta izin, permisi, jangan melakukan hal-hal buruk apapun, amit-amit. Karena kita datang ke rumah orang, kita gak pernah tahu bahwa pemilik rumah tersebut suka atau enggak dengan kita, merasa terganggu-kah dengan kita. Ya doa menurut gue penting. Kemudian ini tips ya, jadi buat teman-teman, gue belajar banyak dari kejadian horor-horor tersebut karena sampai sekarang gue gak pernah ngalamin. Tips yang pertama tuh, jadi niat lu baik. Make sure niat lu itu baik kalau lu mau ke gunung atau ke satu tempat. Itu rumah orang, ada penunggu. Belum tentu mereka suka kalau tempatnya itu didatangin. Jadi permisi, kulo nyuwun. Itu wajib banget. Jadi gue selalu percaya kalau kita tujuannya baik, ya endingnya bakalan baik. Kayak gue juga dapat banyak pertanyaan, Kak Abex katanya kalau lagi mens gak boleh ke gunung, bisa diikutin sama kuntilanak lah, wewe gombel lah atau apa. Mungkin dari 30 kali gue mendaki, itu 25-nya gue lagi mens gitu. Dan so far aman-aman aja, puji Tuhan gitu gue dilancarkan pendakiannya. Karena gue sekali lagi percaya bahwa gue niatnya baik. Gue buang darah juga hati-hati, permisi, gue gak nyampah dengan sampah pembalut, gue bawa lagi sampah gue. Jadi gue berusaha mengikuti aturan-aturannya. Ikuti kearifan lokal, apa yang jadi peraturannya, kayak misalkan gak boleh pakai baju apa, tidak boleh ngomong apa. Kayak gue pernah dengar ada beberapa gunung yang tidak suka disama-samain. Kemudian kayak Gunung Agung gitu, itu gak boleh membawa makanan yang berbahan sapi. Nah itu ikutin gitu aturannya. Jadi menurut gue hal-hal peraturan lokal, kearifan lokal itu memang harus di follow. Karena kita gak pernah tahu kan ya, dari mereka tuh aturannya, adat istiadatnya seperti apa. Pada dasarnya prinsip safety pendakian itu memang jangan mendaki gunung sendirian. Harus ada body system. Diving, caving, climbing, sama mendaki gunung juga itu ada body system. Jadi lo harus punya body system. Banyak kejadian ketika mereka mau kencing atau apa sendirian, terus habis itu dibawa muter-muter lah atau siapa. Katanya ketemu pas pestan, pasar setan, whatsoever. Ya itu karena mendaki sendirian, tidak ada yang mengingatkan. Jadi saran gue sih, I don't know why, but I'm not gue punya perjanjian sama orang tua gue bahwa gue dilarang mendaki gunung sendirian. Dan gue masih menaati norma bahwa mendaki itu harus ada body system. Kalau lu mendaki sendirian, at least lu di atas punya support system yang bisa lu percaya gitu. You don't know what will happen. So body system itu penting. Lu kemana, lu laporan, lu minta temenin supaya menghindari kejadian yang tidak lu inginkan. Terlepas dari hal-hal horor, misalkan tiba-tiba lu digigit binatang buas atau apa segala macam, ada yang tahu posisi lu di mana. Jadi kalau lu sendirian, ya posisinya lu nggak tahu, tiba-tiba lu keracunan atau apa, nggak ada yang bisa evakuasi lu. Yang terakhir, jaga mulut, jaga telinga, jaga mata.
Jangan juga membuat provokasi bahwa, "Ih, gunung itu menyeramkan." Jadikanlah gunung itu memang satu tempat yang menyenangkan, yang memang membawa kedamaian di tempatnya, di tempat orang tersebut, di rumah orang tersebut. Gunung itu gue selalu sebutnya rumah salah satu penunggunya, entah siapalah itu. Nah, gue selalu membayangkan, memikirkan di otak gue bahwa gunung itu satu tempat yang memang mendamaikan. Jadi gue nggak membuat stereotype bahwa gunung itu tempat angker dan serem. Dan so far ya sampai detik ini thank God gitu, gue nggak pernah ngalamin hal-hal aneh, hal-hal horor, mistis dan sebagainya. Oke lah kalau begitu, sekarang giliran teman-teman semua tulis kejadian horor apa yang pernah lo alamin di kolom komentar. Kali aja kan ya bisa jadi referensi dan gimana cara lo menanganinya. Apakah lo kabur? Apakah lo nangis? Ataukah lo langsung nyembah-nyembah? Ataukah lo langsung kayang? Atau pura-pura pingsan? Boleh tulis di kolom komentar ini. Biar banyak yang baca, jadi bisa jadi bahan pelajaran nih buat kita semua. Nah, sekian cerita horor yang gak horor-horor banget dari ngulik bareng anak bebek. Semoga bisa jadi pelajaran ya, karena tadi gue udah kasih tipsnya. Kita bakalan ketemu di ngulek episode berikutnya tentunya dengan tips atau cerita permintaan dari teman-teman semua yang udah di-submit di question box Instagram @anak_bebek. Jangan lupa untuk tonton terus YouTube channelnya Backkeeper biar makin banyak nih subscribernya dan makin meluas dan makin banyak cerita-cerita seru. Turn on notification, like, subscribe, dan jangan lupa share kalau dirasa acara ngulek ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kita bakalan ketemu di episode berikutnya tentunya dengan cerita dan tips yang lebih seru. Oke kalau gitu, gue Abex, pamit, ciao!